Manusia itu adalah yang terbaik dari saudara-saudara kita yang jumlahnya jutaan itu. Waktu malam-malam abah kita, karo emak kita, kitalah yang pertama, yang terhebat. Kemudian kita menjadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, kemudian dibentuklah oleh Allah. Laki-laki atau perempuan dikasih nyawa oleh Allah, dilahirkan. Dialah yang terbaik, dialah pemenang. Nah, manusia masih ingat waktu dewek ning jero rahim rebutan karo dulur-dulure. Maka walaupun tujuannya bagus semua, tapi ada persaingan. Iku persaingannya namanya persaingan politik. Persaingan politik itu wajar. Tapi tidak bisa diadu domba untuk menyengsarakan rakyat, nggak bakal mau mereka. Mereka itu hanya mau bersaing politik dengan tujuan sama, yaitu demi bangsa dan negara. Lah musuh-musuh ini ngadu domba agar negara kita hancur. Rela apa tidak kalau ada orang mengadu domba pemimpin-pemimpin kita agar bangsa dan negara kita hancur? Ya. Lawan apa lawan? Ya. Hancurkan apa tidak? Hancurkan itu orang-orang yang mau mengadu domba Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi, yang mau mengadu domba Bapak Jokowi dan Ibu Mega, yang mau mengadu domba Ibu Mega dengan SBY, yang mau mengadu domba Bapak Prabowo dengan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Hancurkan ya Allah, sehancur-hancurnya. Kenapa? Kalau pemimpin-pemimpin kita itu sudah bisa diadu domba, maka lemah kekuatan kita. Banten itu Pak, Banten cerita gimana? Bukan karena saya orang Banten membanggakan Banten, tetapi memang dalam buku sejarah Banten tidak bisa dimasuki oleh musuh kecuali oleh pengkhianat yang dari dalam Banten sendiri. Sultan Hasanuddin ketika jadi sultan didatangi oleh siapa itu orang Belanda itu. Bukan yang pertama kali datang. Pertama kali datang dari Eropa ke Indonesia ini, ke Nusantara. Itu pertama datang ke Banten. Mau dagang katanya. Akhirnya diterima oleh orang Banten. Pas dagang dia memonopoli, diusir sama orang Banten. Kemudian pada zaman Sultan kedua Maulana Yusuf juga diusir. Pada Sultan Maulana Muhammad tidak bisa menguasai. Pada zaman Sultan Abdul Mafahir mulai perang 1630. Pada saat Sultan Agung Tirtayasa puncak peperangan VOC Belanda dengan Kesultanan Banten. Nggak bisa menang itu musuh-musuh Banten. Tapi ketika diadu domba oleh Belanda antara ayah dan anak, akhirnya anaknya ini mau memberontak pada ayahnya. Musuh sudah ada di istana sendiri, barulah bisa ditaklukkan. Dan kelakuan seperti ini bukan hanya Banten, seluruh bangsa Nusantara itu adalah para pejuang petarung yang siap perang. Ki wong Blitar ki siap perang kabeh ki. Senajan kedelenge pada lemes siki mah. Kenapa? Karena bukan masa perang. Kalau masa perang semuanya ini saya yakin mau perang. Makanya kita lagi risih kining Banten siki anak pik 2 ki. Ada pik 2 ini saya itu ada ketakutan apa? Takut pemerintah nggak mau mengikuti keinginan rakyat Banten untuk menyetop pik 2, akhirnya rakyat Banten merasa dijajah. Kalau perasaan merasa dijajah sudah hadir, saya yakin, bukan memastikan, saya yakin akan terjadi suatu huru-hara. Kenapa? Ketika masyarakat di mana saja itu sudah merasa dijajah oleh orang asing, sementara dia merasa yang harusnya itu membela tidak membela, maka terpaksa yang biasa nyangkul, cangkulnya akan dibuang. Yang biasa nyoret kitab, pulpennya akan dibuang, kitabnya akan ditutup. Yang biasa dagang, tokonya ditutup.
yang biasanya cuma nganggur di pos kamling, main remi, main caturnya disepak. Nah ini makanya PBNU sudah mengeluarkan Bahsul Masail kemarin, bahwa menurut Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, hasil keputusan tahun 2025 ini laut haram disertifikat. Saya memohon kepada pemerintah, Presiden, Menteri ATR BPN, Menteri KKP, dan seluruh yang terkait, bahwa PBNU sekarang sudah memberikan fatwa keagamaan bahwa mensertifikat laut dengan HGB dan SHM hukumnya haram. Tolong patuhi fatwa Nahdlatul Ulama, hentikan PIK 2 di Tangerang dan seluruh. Karena apa? Ternyata bukan di Tangerang laut itu disertifikat, Bu. Di Sidoarjo ada, di Surabaya, di Madura, anak wong Madura lautnya wis disertifikat. Di daerah lain juga banyak, kata menteri itu. Ternyata bukan hanya di Tangerang. Makanya Tangerang yang menjadi sumbunya. Ketahuan memang benar-benar daerah keramat itu. Daerah Banten kata orang tua, ini kata orang tua, mungkin kata orang Blitar, tanah Blitar keramat. Kata orang Banten, tanah Banten berkeramat. Tapi lamun dideleng-deleng ternyata anak bener ya. Dulu Sultan Agung Mataram yang masih saudara, sama-sama keturunan Ki Ageng Pemanahan dari jalur Ibu Banten, itu mau nyerbu ke Banten. Waktu mau nyerbu niat saja, itu malamnya sudah mimpi dia itu nanahan semua sekujur tubuhnya. Ngimpi doang. Akhirnya dia bangun. Pas bangun, ini bekas-bekas nanahnya masih ada. Apa ini urusannya? Oh, Sultan, jangan sampai menyerbu Banten. Akhirnya nggak jadi. Nah, sekarang juga gara-gara Banten ketahuan, seluruh sertifikat laut ketahuan. Bekasi yang paling dekat dengan Jakarta itu nggak ketahuan. Yang ketahuan di Tangerang dulu. Maka tolong kepada para pemerintah, iki masyarakat saya lihat sekelibat itu sudah ada cucu Pangeran Jaga Lautan Pulau Cangkir itu yang berziarah. Itu saya melihat karena saya kenal semua cucu Pangeran Jaga Lautan. Ada yang sudah berziarah dan bukan dari NU. Jadi banyak cucu-cucu Pangeran Jaga Lautan itu yang bukan NU. Dia masuk ke ITB, ke IPB, jadi HTI. Dia menjajakan HTI di Banten gak laku-laku. Nah, sekarang ini kalau menjajakannya ini adalah keadilan, kalau menjajakannya keadilan di Banten karena ada pendidasan, akan laku dia ini. Saya kenal karena masih saudara. Wah, udah ada nih oknum-oknum nih jarah. 2 hari lagi setelah dia jarah demo di situ. Wah, ini kemarin itu. Kenapa? Kalau jualan HTI enggak laku, tapi kalau jualan keadilan laku. Kenapa? Keadilan itu sangat dirasakan oleh masyarakat. Maka nih tolong, ini kalau sudah orang-orang yang tidak cinta kepada NKRI, yang tidak cinta kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, sudah ikut main begitu, ini pasti masyarakat itu akan mudah dibodohi, akan tidak jernih lagi cara berpikirnya, dan gampang untuk diajak menuju hal-hal yang kurang produktif untuk bangsa, negara, dan agama Islam sendiri. Maka tolong, hal-hal pembangunan yang sangat sensitif dengan kepentingan masyarakat secara luas seperti laut ini adalah milik umum, malun mustarak.
Menurut fatwa PBNU dalam Bahsul Masail Kombes dan Munas 2025 ditetapkan bahwa laut adalah malun mustarakun, harta yang dimiliki oleh semua, tidak boleh haram hukumnya di sertifikat baik HGB maupun SHM. Tolong pemerintah memperhatikan hasil keputusan daripada organisasi Islam terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Supaya apa? Ini orang-orang pengadu domba ini supaya tidak lagi punya jalan untuk mempengaruhi masyarakat. Pada saat yang sama HTI di mana-mana mengibarkan benderanya. Coba di Surabaya, tempat berdirinya Nahdlatul Ulama, ribuan HTI mengibar-gimbarkan bendera. Hari yang sama di Jogja juga mereka mengibar-ngibarkan bendera HTI. Di Banten ketika ada demo menuntut ditutupnya PIK 2, baik PSN-nya maupun PIK 2-nya yang bukan PSN, itu saya lihat mereka tidak mengibar-ngibarkan bendera la ilaha illallah, tetapi 70% itu orang-orang HTI, masyarakatnya hanya beberapa persen. Nah, makanya ini adalah sebuah hal yang mengkhawatirkan. Kenapa? Kalau jualannya itu adalah jualan keadilan dan anti kezaliman yang sedang dirasakan oleh masyarakat sendiri, maka ini akan laris manis Tanjung Kimpul. Laris manis Tanjung Kimpul. Maka tolong ini pemerintah untuk memperhatikan. Ini Nahdlatul Ulama sudah turun loh, pakai fatwa Bahsul Masail. Saya di malam-malam di bel untuk datang ikut juga. Kata saya ndak mau ikut-ikut dulu. Nanti kalau sudah kondisinya kondusif, baru saya ikut-ikutan lagi. Sekarang iya, saya sekarang ini lebih baik bersama Nahdlatul Ulama di bawah. Ini enak sekali. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama hari ini sudah 56%, Bu. Dari seluruh masyarakat yang mengaku Islam, 56%-nya mengaku NU. Ini sebenarnya pun kata sebagian teman, ini sudah dapat ngepres sebenarnya lebih dari 56%. Tetapi tidak baik untuk keseimbangan suatu bangsa di mana sebuah organisasi sangat mendominasi dari jumlah kuantitas. Sebenarnya lebih daripada 60%. Tetapi ditekan agar apa? Agar tidak terlalu gejlok. Masa iya nanti akan bahaya sekali. Bahaya sebuah bangsa organisasi banyak, tetapi ketika disurvei organisasi Islam itu ada ratusan, Pak, ratusan, tapi pas disurvei ada organisasi yang sama sekali tidak punya massa. Bahkan ada organisasi yang organisasinya pengurusnya itu luar biasa, dia acara apa saja itu aktif, bahkan sering bikin sebuah pengamatan terhadap kejadian sosial dan politik, terkenal ketua anu, sekretaris anu. Tetapi ormas ini ketika disurvei ke bawah tidak punya massa ternyata. Tapi NU yang dirinya sendiri merasa hanya punya 90 juta. Itu Yai Said Agil Sirot kalau ditanya orang, Yai NU itu jumlahnya ada berapa? 90. Iku guling awang. Uling awang, nebak-nebakan doang. Tidak berdasarkan survei. Pas tahun 2017 disurvei, saya ikut ketika presentasi tim surveyornya itu. Ketika tim
survei presentasi dari Alpala Research, saya melihat bahwa 130 juta 2017 itu orang mengaku dirinya NU. Itu masih sekitar 53%. Kemarin saya nggak ikut, tetapi mendengar Gus Yahya mengatakan sudah 56% orang Islam di Indonesia mengaku dirinya NU. Coba itu hitung, berapa jumlahnya orang NU yang ada di Indonesia. Dari 280 penduduk Indonesia, 89%-nya Islam. Dari 89% ini 56%-nya mengaku NU. Allah iki NU semakin terus nyinyirin orang, semakin gede. Nangapa? Barokah. Kayak PWI karena PWI anaknya NU. Semakin ditolak, semakin di mana-mana pengen jadi PWI. Syaratnya PWI harus bermitra di bawah NU. Ini permintaan dari mana-mana. Bahkan di Jawa Barat, kenapa kemarin itu sampai ada sedikit permasalahan organisatoris, ketua Jabarnya itu dibekukan. Itu dibekukan bukan karena dia itu ada kesalahan yang fatal, bukan. Karena banyak kabupaten yang pengen dilantik oleh DPW Jabar susah mencari kiainya, ketuanya kiai, banyak acara. Jadi kabupaten-kabupaten pengen dilantik, nyari kiainya susah. Jadi mereka datang sendiri kepada kantor pusat di Cirebon. Akhirnya udah, kata ketua umum PWI Kiai Abbas, Jabar dibekukan aja. Kiai Abdul Mujib, pengurus atau ketua Jabar, dijadikan pengurus pusat dulu. Akhirnya sekarang